Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Sabrina Tifa Azhara, Presiden Organisasi Pelajar Ma'had Az-Zaitun. Kawan-kawan semua, na'udzubillah, ada fitnah yang sangat keji dan tidak bermoral, serta tidak masuk akal, yang dikatakan oleh orang yang mengaku bernama Ken Setiawan dan Harry Pras. Dia mengatakan di Az-Zaitun diajarkan boleh berzina asal membayar 2 juta. Santri disuruh merampok, kalau tidak berhasil digebuki sampai berdarah-darah. Innalillahi. Ini fitnah yang sangat keji. Semua itu bohong. Kami hari-hari di Ma'had Az-Zaitun sejak madrasah ibtidaiyah sampai sekarang tidak pernah diajarkan seperti itu. Syekh dan guru-guru kami justru mengajarkan selalu menjaga akhlak dalam pergaulan dan bertindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan kami terus dididik mencintai Indonesia dengan terus menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza setiap hari. Jadi hati-hati kawan-kawan semua dengan berita bohong ini. Salam hangat kami dari santri Az-Zaitun. Wassalamualaikum. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini saya akan sampaikan lagi, ini ada ribut-ribut tentang masalah zina di Al-Zaitun bisa ditebus dengan uang 2 juta. Jadi dosanya itu bisa ditebus dengan 2 juta. Sampai-sampai Bang Ken Setiawan, mantan pengurus di Al-Zaitun, mantan NII, dilaporkan ke polisi. Nah, jadi kita penasaran apakah ini fakta atau fitnah atau hoax ya. Sebenarnya ini adalah fakta, tapi faktanya seperti apa? Makanya tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Baik, perwakilan santri ya, di Al-Zaitun di sana ya, atau yang dikenal dengan Presiden Santri di Al-Zaitun menyampaikan ke publik bahwa ini apa yang disampaikan oleh Ken Setiawan ini adalah fitnah belaka. Ini kata Presiden Santri di Al-Zaitun ya. Lalu bahkan wali santri, ada salah satu wali santri Al-Zaitun melaporkan Ken Setiawan dan Bang Prasetyo ke Polri karena ini ganjal sekali. Baik, mari kita dengar sama-sama. Wali santri sangat kecewa gitu. Kenapa ini sudah 15 hari sejak kami mengajukan ke Barreskrim? Karena apa? Ini sangat berefek kepada kami, pada keluarga kami, khususnya kepada anak-anak kami itu. Dengan berita yang tidak benar yang disampaikan Ken Setiawan dan Harry Pras itu di YouTube mereka. Mana ada di sebuah pesantren, sebuah pendidikan yang sangat bagus, kemudian dibilang bahwa boleh berzina, tapi dengan 2 juta dosanya bisa dihapuskan. Itu bohong. Itu ingat loh, ini kejahatan loh ya, kejahatan itu. Kami wali santri itu ada puluhan ribu ya. Jika tidak diproses juga, kami akan datang ke Barreskrim ya lagi, karena kami juga punya hak ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Ini secara hukum ya, di mata hukum itu kita sama. Tapi bagaimanakah faktanya? Kira-kira faktanya itu bagaimana? Apakah di podcast tersebut Bang Prasetyo dan Bang Ken Setiawan menyebutkan, apakah mereka menyebutkan santri Al-Zaitun? Ya. Perhatikan baik-baik video berikut ini, apakah mereka menyebutkan santri Al-Zaitun atau tidak. Baik, mari kita perhatikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kemarin di mana Mas Ken membahas tentang Panji Gumilang itu adalah tidak Soekarnois, tetapi tiba-tiba dia bermazhab
Bung Karno. Nah itu gimana tuh? Apa mereka bertakiyah? Jelas takiyah. Mereka Jelas menyembunyikan jati dirinya Menyembunyikan supaya jati aman diri. dan mereka tahu Oke. keluarga Pak Soekarno masih punya kekuasaan. Mereka mau menjilat, mau nyari aman. Nyari aman. Ya kan antara ideologi dan realitas berbeda kan jelas. Iya. Anti Pancasila, anti pemerintah, tapi kok tiba-tiba punya mazhab Bung Karno? Karena tadi juga di sana memang ada tadi pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan bagaimana menyembuhkan jati diri, mereka menafsirkan dengan rokyunya dan lembaga kerasulan tadi, mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Makanya Panji gue bilang Dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di Terotil. Di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? fak. Ya, fakta. Fakta kata Bang Ken Setiawan. Tapi faktanya ya bukan tertuduh pada santri Al Zaitun. Tapi Bang Ken Setiawan rupanya menceritakan doktrinnya NII. Ini di luar santri Al Zaitun ya. Sekarang kelihatan siapa yang salah kaprah di sini ya. Silakan nilai sendiri. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh salah seorang ibu. Kemarin Bang Yusuf PI sempat mewawancarai seorang ibu dan ini dia memperkuat bahwa di sana itu bisa zina bisa ditebus 2 juta. Mari kita simak sama-sama wawancaranya. Ada lagi ibu pertanyaan. Ya sebenarnya agak dalam sih ya, agak dalam. Bang Ken Setiawan di podcastnya Bang Heri Pras kemarin yang dimediasi oleh ibu, itu Bang Ken Setiawan ada menyatakan santrinya Al Zaitun itu boleh berzina, ditebus uang 2 juta. Itu betul atau fitnah gitu? Jadi gini, kalau misalnya kita dengerin lagi ya di podcast itu, seingat saya sih dia nggak nyebutin santri Al Zaitun ya, cuman lebih ke ajaran apa ya, ajaran. Jadi kan sebenarnya Al Zaitun tuh mungkin ya itu tadi kan, mungkin orang NII itu kan teritorial, cuman kan pusatnya di Al Zaitun. Nah, untuk ajaran nebus dosa itu sebenarnya itu adalah ajaran di NII teritorial gitu, di mana ada yang namanya hakim. Gitu. Gitu, cuman saya nggak tahu ya, mungkin gitu ya kan, pernah mungkin kejadian misalnya kan mungkin ada oknum mungkin ya gitu kan, pernah ada kasarnya kan nggak kayak setiap pesantren mungkin ada aja, kita nggak tahu kan ya, ada aja mungkin yang namanya santri yang baik, ada yang bandel mungkin, yang mulai bandel mungkin ketahuan, cuman yang sistem yang tebus dosa itu ada namanya ajaran di editorial, istilahnya benar itu, kalian ini nggak boleh yang namanya ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh zina, nggak boleh mabok, tapi kalau kalian sampai ngelakuin perbuatan pelanggaran itu, kalian harus namanya mengajukan takim, berjauh datang ke pimpinan. Saya kemarin udah ngelakuin dosa ini itu. Ada forumnya nanti. Jadi ngakuin dosa sama pimpinan gitu, bukannya tobat ya? gitu ibu? Sama pimpinan terdekat, iya. Sama pimpinan. Jadi kayak kalau apa Ustadz tahu kan kalau di agama Kristen ada kan namanya pengakuan dosa sama pastor gitu kan, tahu kan yang apa? Iya. Iya tuh kayak gitu. Pengakuan dosa. Gitu. Nah, nanti dari situ tulis tuh kronologisnya, misalnya saya tanggal segini melakukan apa, misalnya dia apalah, misalnya dia ngerokok misalnya gitu. Oh, ngerokok jam berapa, apa segala macam, nanti ada hukumannya nih, ada antara puasa atau membayar gitu. Tergantung pimpinannya aja hukumannya mau apa gitu, atau misalnya ada yang pacaran atau misalnya apalah gitu, jadi di nominalnya itu berdasarkan dosa-dosanya dia gitu. Bentar gini ibu, Gimana? saya mau tanya lagi. Oke. Berarti itu ajaran menebus dosa zina 2 juta, ajaran teritorial gitu ya? Iya. Tapi tidak diterapkan di ponpesnya. Nah, kalau yang di tahun ponpesnya saya, karena saya juga bukan mahasiswa sana ya, bukan punya santri, saya nggak tahu ya. Cuman setahu saya itu memang ajaran teritorial. Tapi itu tadi kenapa mungkin ya saya nggak tahu juga, apa Mas Ken bisa ngomong kayak gitu, apakah benar, apa pernah kejadian, saya kan nggak tahu gitu ya.
apa mungkin ya itu tadi ya, kita nggak tahu, mungkin ada yang pesantren kan, ada aja yang pesantren yang baik, ada yang bandel, mungkin ada yang pernah kejadian, saya juga nggak tahu, wallahu alam gitu. Karena saya nggak bisa ngomong karena bukan orang pesantrennya gitu. Jadi berzina ditebus dosanya 2 juta itu adalah fakta, ya. Faktanya di mana itu adalah doktrin teritorial NIII, ya. Apakah santrinya seperti itu? Ya, faktanya tidak. Karena kenapa? Santrinya tidak diajarkan seperti itu ke mereka. Ini adalah doktrin teritorial NIII, ya. Jadi, kita jangan salah tuduh ya. Jadi, di sini tadi wali santrinya dan santrinya itu menggugat, bahkan melaporkan Bang Ken Setiawan dan Bang Pres Setiawan ke Polri. Padahal ini salah kaprah karena dalam podcastnya itu tidak menyebutkan dan tidak menuduh santrinya. Jadi di sini santri dan walinya, ya mohon maaf, itu salah kaprah ya. Tapi yang faktanya zina ditebus 2 juta itu fakta. Benar seperti yang disebutkan oleh ibu tadi, mantan NIII. Baik seperti itu ya. Baik, sekiranya seperti itu, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.